Perhatikan saya makanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba 'ala nafsir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Qul a'ghayrallahi attakhidhu 'aliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin 'adhim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi bergerak santai, jadi jangan terburu-buru, ya nggak apa-apa lama-lama juga bisa. Ya kita lihat ya, bagaimana dari surat Al-An'am ayat ke-9 sampai ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Ini apa namanya? Berkaitan dengan pertanyaan daripada orang-orang kafir ya. Jadi orang-orang kafir itu di ayat sudah dijelaskan ya, di mana orang-orang yang kafir itu mereka mendustakan kebenaran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran. Jadi ketika datang tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu yang diucapkan atau difirmankan Allah melalui lisan Nabi, melalui Al-Quran, ataupun ayat-ayat Allah dalam hukum kehidupan ini, maka mereka berpaling, artinya mereka kafir dari ayat-ayat Allah. Nah, maka sesungguhnya mereka itu benar-benar telah mendustakan Al-Quran ya. Nah, nanti kedustaan mereka itu, olok-olok mereka itu, jadi bukan hanya mendustakan,
mengkafiri, tapi juga memperolok-olok, ejek, menghina. Nanti kata Allah di hari akhirat, di hari kiamat, di hari Aisyah akan ditampakkan dan diberitahukan olok-olok mereka itu, sehingga nanti berbalik yang diolok-olok itu mereka. Ya. Kemudian kita disuruh oleh Allah untuk memperhatikan tentang negeri-negeri, tentang umat-umat yang telah dibinasakan Allah dahulu, di mana umat-umat itu oleh Allah telah dijadikan umat yang aman, damai, tentram, sejahtera, rohani, jadi diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kenikmatan oleh orang-orang sebelum dan sudah. Jadi luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di mana Allah kemudian menurunkan hujan yang lebat sebagai perantara untuk tumbuhnya tanaman-tanaman, tanah subur, tanaman itu hijau ranau gitu. Nah, bisa jadi padang pasir itu dulu adalah sebuah hutan belantara yang dibalikan oleh Allah. Dia Allah itu gampang untuk membalikan sesuatu. Bisa jadi kutub utara, kutub selatan itu dulu adalah hijau yang ranau, tapi sekarang kan tertutup oleh salju. Nah, itu kan hendak Allah. Kemudian dijadikanlah sungai-sungai yang mengalir, ya. Tetapi kemudian mereka kafir terhadap nikmat Allah itu, bahkan tidak sama sekali mau beribadah kepada Allah. Allah binasakan dikarenakan dosa-dosa mereka dan digantikan mereka dengan generasi berikutnya sampai kepada kita nih generasi. Ya. Kemudian mereka juga masih kafir setelah itu. Di orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir masih kafir. Maka mereka, terutama Yahudi dan Nasrani, mereka menginginkan agar Al-Quran itu jangan turun secara berangsur-angsur. Tadi turunlah bus Al-Quran sebagaimana kita Taurat. Nah, kata Allah, seandainya diturunkan Al-Quran di atas kertas dalam bentuk kitab yang mereka bisa baca, bisa pegang, maka pasti mereka akan mengatakan Al-Quran ini sihir, bukan firman Allah. Nah, kemudian Allah kemudian, maka mereka mengatakan, mengapa sih tidak diturunkan kepada Muhammad itu seorang malaikat saja, mendampingi, yang langsung turun, jadi kayak turun malaikat di sekitar. Kenapa nggak turun kayak malaikat aja? Kenapa? Karena malaikat itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai anak perempuan Allah. Kalau Yahudi kan menganggap itu. Kalau orang Nasrani menganggap Tuhan itu adalah Nabi Isa dan sebagainya sebagai Tuhan. Kemudian maka kata Allah, seandainya kami turunkan malaikat, pasti semua urusan selesai. Artinya kalau malaikat sudah turun berarti Allah sudah marah gitu ya. Maka Allah tidak memerintahkan malaikat kecuali untuk membinasakan mereka gitu kan. Kemudian dilanjutkan, walau ja'alnahu malaka, karena ada apa tuh orang Yahudi menganggap bahwa malaikat itu adalah perempuan Allah. Anggapan orang Yahudi nih, orang Yahudi menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Maka kata Allah, walau ja'alnahu malaka, seandainya kami ingin menjadikan malaikat, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, begitu kalimatnya. Walau ja'alnahu malaka, dan seandainya Rasul-Rasul itu kami jadikan dari malaikat, la ja'alnahu rajulan, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Wala labasna alaihim ma yalbisun, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Jadi Allah itu kalau mau mengutus malaikat sebagai rasul, tentu Allah mengutusnya dalam bentuk manusia. Karena manusia tidak dapat melihat malaikat, dan tentu juga mereka akan berkata, ini bukan malaikat, hanya manusia sebagaimana kami juga. Jadi mereka akan tetap ragu-ragu. Jadi dia orang Yahudi begitu, orang kafir begitu. Ketika diutus malaikat, mereka nggak percaya. Diutus rasul nggak percaya.
Jadi menganggap anggapan bahwa masuk malaikat laki-laki, malaikat kan perempuan, makanya dalam keyakinan Yahudi malaikat itu perempuan. Jadi gitu. Nah kata Allah, kalau seandainya pun kami menjadikan utusan itu adalah malaikat, pasti akan kami jadikan laki-laki. Tetapi ya mereka tetap dalam kondisi ragu-ragu, walaupun seandainya itu benar laki-laki ataupun malaikat itu turun, tetap mereka ragu. Kemudian wala qadistu di abi rusulin min qablik, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad telah diperolok-olokkan. Jadi bukan hanya Nabi aja diolok-olok, yang direcehkan, direndahkan, diejek dan lain sebagainya, bukan disakiti, tapi nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sudah diolok-olok. Banyak, ada yang dibunuh, ada yang diasingkan, ada yang diusir, gitu kalimatnya. Termasuk juga misalnya Nabi Lut, kan diolok-olok oleh kaumnya. Termasuk Nabi Nuh, Nabi Nuh kan diolok-olok oleh kaumnya. Kamu ngapain? Bikin perahu di tengah hutan, perahu mesot di lautan, kan gitu kan? Karena Nabi Nuh kan bikin perahunya di atas gunung, di atas gunung. Nah kita kan ngejek, bikin lautan, bikin perahu di tengah hutan, lautnya jauh banget dari sini, kita ngolok-ngolok. Nah itu maksudnya begitu. Jadi seolah-olah diolok-olok, diejek, ditertawakan seolah-olah orang gila gitu. Maka kadang-kadang orang kafir itu menyebut kepada Nabi itu majnun, gila, karena dia nggak masuk akal gitu. Nah Nabi Nuh diolok-olok, Nabi Lut diolok-olok, Nabi Soleh, Nabi yang lain pun diolok-olok, termasuk Nabi Isa juga diolok-olok, Nabi Musa juga sama, pernah mengalami olok-olokan dari kaum-kaum kafir, baik dari umatnya maupun dari umat yang lain. Maka kata Allah, sungguh telah diperolok-olok para utusan-utusan sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastajibun. Maka sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan untuk mereka. Maka Allah turunkan azab kepada umat Nabi Nuh. Langsung Allah bersihkan mereka, tenggelamkan mereka, semuanya ditenggelamkan kecuali orang yang ikut perahu Nabi Nuh. Ya kan, termasuk umat Nabi Lut yang mereka melakukan liwat, homoseksual, masuk istrinya, maka Allah binasakan. Dalam binasakannya ada yang mengisahkan gunung meletus, keluar lahar yang sangat panas, pompa air, semua itu semua kena menjadi kosong karena gunung-gunung sekitar wilayah itu mengeluarkan lahar yang panas, disambar oleh petir yang menggelegar. Itu ajaran Allah. Maka dalam beberapa kisah cerita zaman sekarang ada peristiwa pompa, ya itu amat ada kaitan dengan peristiwa Nabi Lut. Jadi saking sudah bandelnya mereka homoseksual, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, nggak suka lagi laki-laki suka perempuan, tak ada. Maka kemudian Lut mengingatkan tapi tidak diindahkan, ya udah Allah aja. Maka kita jangan biarin orang-orang homoseksual berkeliling di dalam dunia kita. Karena kalau ngomong gay kita biarkan, kita azab dengan kita. Maka harus kita amankan. Makanya dalam undang-undang kita itu diatur untuk orang-orang yang seperti ini asingkan aja. Misalnya di pulau apa silakan kamu lakukan. Tapi untuk wilayah-wilayah kayak negara kita yang penduduknya masyarakatnya masih muslim, tidak boleh. Ya ada komunitas-komunitas begitu. Kan sekarang ada wabah. Di daerah saya itu sekarang udah ribuan orang jadi gay. Tinggal itu gay dari ribuan orang. Bahkan mereka membentuk kelompok komunitas. Belum lagi di Bandung, belum lagi di beberapa wilayah provinsi yang lain. Di Jakarta apalagi sudah ada komunitas-komunitas begitu. Nah ini berbahaya. Kalau dibiarkan, pemerintah tidak turun tangan, masyarakat tidak peka, maka yang terjadi nanti peristiwa itu entah apa yang akan terjadi. Kalau Nabi Lut dulu kan dihantam petir, kemudian dibakar, digosongkan dengan lahar api yang begitu panas,
yang tidak ada yang tersisa kecuali mereka itu gosong, jadi hangus, badannya itu hangus. Bahkan hangus itu bukan hangus hancur, tapi hangus membeku jadi patung. Jadi hukumannya begitu, jadi kayak patung. Nah itu yang terjadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian qul siru fil ardi, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jelajahilah bumi. Siru itu jalan, berkelilinglah, bertamasyalah, berziarah. Katakan oleh Muhammad, siru fil ardi, jelajahilah bumi ini. Sumbang dulu kaifa kana akibatul mukadzimin. Kemudian kamu lihat, kamu perhatikan, kamu teliti bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Ya tadi itu kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, itu ada bekas-bekas sejarah sampai sekarang. Kalau pada zaman berkeliling dunia, itu bekas-bekas peninggalan terdahulu itu ada. Termasuk Firaun yang tenggelam, yang memusuhi Nabi Musa itu, sekarang mayatnya masih ada sampai sekarang. Padahal sudah puluhan tahun, ribuan tahun. Kemudian qul liman ma fis samawati wal ard, katakanlah wahai Nabi Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Maka kemudian qul lillah, katakanlah itu semua milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, ya semua. Kemudian dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Jadi kata ala nafsi rahmah, jadi Allah telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Hasilnya Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rahmah, maha penyayang terhadap hamba-hamba. Kemudian la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi, Allah sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Nah, kita pasti dikumpulkan Allah pada hari kiamat. Kemudian alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Begitu. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu berarti orang yang merugikan dirinya. Maka orang yang merugikan dirinya itu mereka tidak beriman. Paham artinya itu? Jadi kalau kita balikan, orang yang tidak beriman pasti akan rugi dirinya. Nah, orang yang rugi di mata Allah adalah orang yang tidak beriman. Maka iman itulah yang membuat seorang itu menjadi beruntung. Gitu kan ya. Kemudian walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan milik Allah lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Jadi terjadi pada siang hari, malam hari, semua milik Allah. Malam hari ada rembulan, siang hari ada matahari dan lain sebagainya, itu semua milik Allah. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Qul aghairallahi attakhidhu waliyya fatiris samawati wal ardi wa huwa yuhyi wa la yuham. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Jadi apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah? Gitu kalimatnya. Jadi katakan begini, Allah yang melindungi kita, Allah yang menolong kita, Allah yang menciptakan kita, ya, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Lalu ngapain saya mencari Allah selain Allah? Ngapain saya mencari Tuhan sembahan selain Allah? Sedangkan yang memberikan pertolongan adalah Allah, maka tidak mungkin saya mencari Tuhan selain Allah. Kita harus menyembah Allah. Begitu kalimat yang disampaikan Nabi Allah kepada Nabi Muhammad. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang yang musyrik. Jadi ini cara dakwah.
Jadi kata Allah kepada Nabi, katakanlah kepada umat, wahai umatku, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu kalimatnya. Siapa pemilik malam dan siang? Maka Allah lah pemilik itu semua. Dan itu kalimatnya. Kemudian, wahai umatku, mengapa aku harus menyembah Tuhan selain Allah? Sedangkan Allah lah, kalimatnya begitu. Allah lah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kamu. Sekali-kali tidak bisa memberikan rezeki kepada Allah. Katakanlah, maka kata Rasulullah kepada umatnya, aku ini diperintahkan menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan janganlah kalian termasuk orang yang menyebutkan Allah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku durhakai Tuhanku. Jadi kata Nabi kepada umatnya, kepada kita, wahai umatku, aku takut jika Allah akan ajak kita kemudian dengan azab yang besar. Dengan azab yang besar itu yang nanti akan didapati pada hari yang besar juga, dari hari kiamat. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalika al-fawzul mubin. Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah ketenangan yang nyata. Jadi pada hari kiamat, ketika orang yang dijauhkan dari azab, maka sungguh dia telah dirahmati oleh Allah. Dan itulah kemenangan yang nyata. Wa iyyastasallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Ya, wa iyyasasta bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan Dia Maha bijaksana lagi Maha teliti atau kami Maha mengetahui. Nah, kalimatnya begitu. Jadi kalimat ini atau ayat Al-Quran ini, terutama dari ayat yang ke-11 sampai ke-18, ini adalah sebuah perintah untuk kita kepada orang-orang yang kafir untuk menyampaikan apa? Agar kita ini sadar, tidak terbuai dengan hawa nafsu kita, tidak terbuai dengan bisikan setan, tidak terbuai dengan hal-hal yang membuat kita tersesat. Oleh karenanya, agar iman kita makin kokoh, maka kata Allah melalui firman-Nya kepada Rasulullah, kalau engkau masih ragu tentang agamamu ini, kalau engkau masih ragu tentang aku Tuhan, silakan kau berkeliling dunia ini, perhatikanlah berbagai macam peninggalan orang-orang yang telah aku binasakan karena mereka kafir. Itu kalimatnya. Jadi pada orang misalnya pergi kemana melihat peninggalan sejarah, kalau misalnya pada orang haji dan umroh, lihat makam orang-orang kafir, lihat wilayah-wilayah yang sudah hancur, ada peninggalan-peninggalan, maka kita berziarah itu menapaktirasi. Kalau kita berziarah kepada orang-orang yang soleh, kita menapaktirasi kesolehan mereka. Kalau kita misalnya berkunjung kepada tempat-tempat yang dulu pernah ada dan telah dibinasakan Allah, maka kita berpikir kita tidak boleh kafir kepada Allah. Kalau kita kafir, maka kita akan seperti itu. Jadi sebuah, kalau kita masih ragu tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Islam, maka keliling dunia, perhatikan bekas-bekas dari orang-orang atau kaum yang telah dibinasakan. Kata Allah gitu. Kemudian kalau kamu masih ragu tentang Allah, kamu perhatikan siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang memiliki siang hari, siapa yang memiliki malam hari, yang tahu tentang siang dan malam, maka Allah. Jadi kalau Allah, maka saya nggak mungkin akan mencari sesembahan selain Allah.
Katakanlah, saya ini takut kalau saya mendurhakai Allah, maka nanti saya akan mendapatkan azab yang luar biasa di akhirat. Barang siapa yang diselamatkan dari azab Allah pada hari kiamat nanti, maka orang ini telah mendapatkan rahmat. Dan orang yang mendapatkan rahmat dengan diselamatkan dari azab Allah pada hari kiamat, mereka itulah orang yang sangat beruntung. Dan Allah, jika Allah menghendaki ya untuk menimpakan sebuah musibah atau ingin menimpakan suatu bencana, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan bencana itu selain Allah. Dan sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan atau memberi kenikmatan kepada seseorang, maka Allah Maha Kuasa atas hal tersebut. Jadi tidak ada yang mungkin orang miskin jadi kaya, orang kaya jadi marah, ya kan? Banyak terjadi kan, orang yang kaya bisa jadi miskin, orang yang miskin bisa jadi kaya. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Tapi tidak semuanya. Apa-apa. Masalah Nabi Nuh ya, masalah Nuh yang jadi yang enggak naik kapal itu semuanya habis. Ya, mati. Mati semuanya. Jadi yang sampai sekarang apa yang ikut Nabi Nuh itu yang termasuk kita ini? Iya. Jadi dalam sejarah itu, makanya Nabi Nuh itu disebut Abu Bashar Sani. Jadi bapak manusia kedua setelah Nabi Adam namanya Nabi Nuh. Kenapa disebut begitu? Karena pada peristiwa ini dunia ini tenggelam, seluruh dunia ini jadi air. Jadi seluruh dunia ini menjadi air dan seluruhnya binasa, kecuali apa yang ada pada bahtran atau tahun. Itu diabadikan dalam Al-Quran ada di sini. Nah, semua mati, semua tenggelam, termasuk anak dan istrinya dan anak anak. Maka kemudian Allah perintahkan naik berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan makhluk-makhluknya. Ya, terutama makhluk itu tentunya manusia. Namanya tumbuhan dan binatang kan bisa hidup lagi nanti kehendak Allah. Kan Allah gampang untuk menghidupkan orang mati. Ya, tapi aktor dalam kehidupan ini adalah manusia. Maka dalam peristiwa itu meninggallah, matilah seluruh manusia, seluruh makhluk, kecuali apa yang ada pada tahunnya. Maka kita ini adalah keturunan Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh telah selesai banjir bandang yang mengelilingi dunia atau yang merendam dunia ini, karena air ini kan jumlahnya lebih besar daripada daratan. Ya. Jadi darat lautan itu jumlahnya lebih luas dibandingkan daratan. Jadi kalau daratan itu 1/3, lautan 2/3. Maka kalau seandainya lautan itu semua kemudian naik hujan dari atas, ini dunia tenggelam. Karena memang di dunia ini lautan itu 2/3. Jadi 2/3 dunia ini air, 1/3-nya daratan. Nah, jadi pasti mungkin akan terjadi tenggelam dunia. Nah, kemudian Nabi Nuh dia bersandarlah atau yang menyandar di bukit Judi kan. Maka kemudian di situ turun semua. Nah, akhirnya Nabi Nuh punya 3 anak, Ham, Sam, Yafid. 3 orang putra yang sudah punya anak istri, Ham, Sam, Yafid. Jadi kemudian ketiganya ini berbeda arah. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia. Nah, yang ke Eropa itu turunan Syam bin Nuh. Ada yang ke Asia, ada yang ke Afrika Yati. Nah, yang ke Asia namanya Ham. Makanya orangnya beda-beda. Kalau Syam kan orangnya putih, bule, gede, tinggi. Kalau Yati misalnya Yati bin Nuh lama-lama jadi gosong, hitam, gede, tinggi, ya kan? Kulitnya ada yang hitam, orang Afrika ya. Ke Asia orangnya kecil-kecil, pendek, sipit, kulitnya sawo matang ataupun itu. Nah, itu semua adalah berawal kepada putra-putra Nabi Nuh alaihissalam yang 3 tadi. Jadi kita semua yang sekarang 7,5 miliar
itu adalah anak keturunan dari Nuh alaihissalam, termasuk nabi-nabi. Dan Nabi Nuh kan ada Nabi Ibrahim, ya kan, ada turun Nabi Ibrahim, bla bla bla, sampai Ishak, Ismail, bla bla, sampai ada Bani Israil, kan berturun kan, itu adalah semua keturunan Nuh, termasuk kita. Makanya Nabi Nuh itu disebut Abu Bashar Sani, bapaknya manusia kedua setelah Nabi Adam, karena tidak ada lagi manusia kecuali anak keturunan Nabi Nuh. Jadi kita ini satu saudara sama orang Amerika, orang Prancis, orang Afrika, orang Jepang, saudara, sebapak, bapak kita sama-sama buyut, turunan kita ke atas nanti itu kalimatnya. Jelas ya? Tapi waktu itu bukan manusia aja yang mati, banyak harta-harta ya. Ya itu semua tentang Allah, nggak dibicarakan tentang itu, tapi yang namanya terendam kalau harta kan tidak bernyawa. Yang bernyawa itu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu semua mati, terutama ya manusia lah. Kan di situ ada makhluk-makhluk lain. Maka semua binasa. Kita tidak berbicara tentang jin, kalau jin itu alam beda. Kita harus berbicara tentang manusia. Maka manusia itu semua, termasuk makhluk hidup, semua binasa. Tetapi kenapa sekarang binatang itu banyak beda-beda? Itu kan kehendak Allah. Kan sudah puluhan ribu tahun, itu ratusan ribu tahun. Jadi Nabi Nuh itu ratusan ribu tahun. Kita kan baru 2023, ya kan? 2023 pada eranya Nabi Isa alaihissalam lahir gitu. Terhitung kan Isa masih lahir 2023. Sedangkan peristiwa Nabi Nuh itu ratusan ribu tahun. Ya, jadi bisa tahun 100 ribu berapa yang kita nggak tahu, tepatnya nggak tahu. Ya kan dari Nabi Muhammad kepada Nabi Ismail aja itu sampai beberapa generasi. Satu generasinya 1 tahun berapa? Satu generasi 100 tahun. Kalau ada 14 generasi, Nabi itu nggak kurang dari 10 generasi. 10 kali 100 1000 tahun, ya kan? Dari Nabi kepada Nabi Ismail Ibrahim aja bisa ribuan tahun gitu. Nah dari Ismail kemudian nanti lari kepada Ibrahim, lari kepada yang berikutnya sebelumnya itu ribuan tahun. Jadi kepada Nuh itu bisa ratusan ribu tahun. Jadi lama sekali. Jadi kalau tentang makhluk kok beda-beda, ya manusia aja sedikit waktu kan beda-beda. Yang ke Eropa, yang sambil kan orang gede-gede bule kulitnya, karena alamnya. Jadi alam itu bisa merubah gen. Jadi ternyata genetika dari mulai makanan, kondisi alam itu bisa merubah gen. Nah orang-orang Eropa kan cuacanya di sana kan musimnya beda dengan kita. Mataharinya juga nggak seperti kita. Apalagi Jepang yang siangnya lebih lama daripada malamnya. Ada juga wilayah yang nggak pernah siang malam terus. Yang siangnya cuma 1 jam ada yang begitu. Ada wilayahnya siang malamnya cuma beberapa jam, karena posisi dunia itu bulat, jadi matahari di atas, bumi ini mengelilingi matahari, maka ada kemungkinan mengelilingi matahari sampai berputar. Maka ada saatnya wilayah tertentu yang tidak kena sinar matahari. Yang menentukan siang malam ini kan matahari. Kalau matahari tidak menyinari, maka itu adalah malam. Tapi kalau matahari menyinari adalah siang, maka matahari menjadi patokan. Maka di wilayah-wilayah yang siangnya tidak seperti kita 12 jam. Ya, kalau kita 12 jam, ya kan? Kita 12 jam ya kan? Dari jam 6 ke jam 6 ke siang, dari jam 6 malam pagi sampai jam siang ke malam gitu. Tapi ada wilayah-wilayah yang waktunya nggak sama. 12 jam bisa terjadi malamnya dia menjadi 18 jam, siangnya cuma 6 jam gitu, atau kembali justru siangnya yang lebih pendek dibandingkan malamnya. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi tidak semua di dunia ini waktunya sama seperti kita, siangnya 12 jam, malamnya 12 jam gitu. Jadi kalau ada orang ke Jepang itu siangnya lebih lama. Di Amerika juga termasuk siangnya lebih lama. Jadi Allah menciptakan malam dan siang itu bukan malam untuk bekerja, siang untuk bekerja, malam itu bukan begitu maksudnya. Itu Allah jadikan memang fungsinya.
agar Allah menciptakan malam dan siang itu. Malam untuk istirahat, siang untuk manusia beraktivitas. Kenapa demikian? Karena ada di situ fungsi matahari tadi. Jadi matahari itu kan salah satu yang merupakan sumber energi kehidupan. Maka kalau seandainya matahari itu muncul kemudian manusia tidak beraktivitas atau dipakai tidur, ketika beraktivitas manusia akan diberikan energi. Karena energi matahari dengan sumber-sumber yang lain itu membuat manusia mampu bekerja, berfungsi dengan baik sel-sel tubuhnya. Nah kalau malam itu kan matahari tidak menyinari, maka badan itu dalam kondisi tidak ada energi. Sama logikanya seperti Pak Dapat punya baterai, punya handphone. Padahal ada handphone. Kalau handphonenya nggak dicas, kira-kira bisa jalan nggak tuh? Nggak nyala. Kalau padahal ada handphone, baterainya habis, kemudian nggak ada colokan, bisa nyala nggak? Ada energinya nggak? Nggak ada ya, karena energi nggak ada, energi sumbernya. Tapi padahal punya handphone, kemudian dicolok dan ada sumber energi, maka bisa nyala ya. Gitu. Jadi kenapa siang dijadikan sebagai tempat tempat mencari penghidupan atau bekerja rasanya? Karena pada siang hari manusia diberikan energi oleh Allah melalui sinar matahari itu. Walaupun matahari tertutup dengan awan, tapi energinya masih terasa. Jadi sorotan daripada matahari itu masih terasa, yang membuat energi badan kita ini bagus. Nah, kadang-kadang orang misalnya dalam kondisi matahari dia tertutup oleh hujan, maka ada dampaknya juga pada tubuh. Tubuh biasanya kalau dia sering hujan agak sedikit tak enak, tak nyaman. Baca adalah hari siang hari tiba-tiba hujan, maka badan itu kurang enak, ya kan? Badan itu kurang enak, badan itu nggak senyaman ketika matahari itu bersinar dengan terang. Tetapi jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu panas juga suhunya, maka akibatnya badan kita nggak bagus. Jadi badan kita ini hanya menerima beberapa derajat suhu, misalnya antara taruhlah maksimal 30 derajat, ya normalnya 24, 25, 26, itu baru enak ke badan. Ya kalau misalnya yang normal 25 derajat Celcius itu badan nyaman. Tapi kalau udah sampai 31, 32, 33 itu mulai panasan. Kalau nggak pakai pendingin atau kipas akan terasa. Tapi kalau 25 masih enak. Walaupun nggak pakai pendingin, asalkan ada angin itu enak. Nah itu, jadi hal-hal yang berkaitan kenapa malam dijadikan sebagai istirahat? Karena malam itu energinya dimatikan. Energinya tidak ada, maka tubuh itu harus stres istirahat. Nah di tengah-tengah istirahat itulah tubuh mulai memperbaiki sel-selnya. Pada saat orang tertidur kan orang bertumbuh, memperbaiki. Misalnya kita punya luka itu sembuh pada saat kita istirahat. Dan orang anak bayi yang dia cepat besar adalah anak bayi yang sering tidur, ya kan? Makanya bayi kenapa tidur terus? Coba kadang kalau punya bayi dulu, pasti bayi itu dikit-dikit tidur, lapar paling mau minum susu ibunya, udah minum susu tidur, nanti buat setiap kemudian bangun lagi, itu pun pengen minum susu atau dia pengen cari pokok, tapi bayi itu tidur terus. Kenapa? Pada saat tertidur itulah saat pertumbuhan sel-sel tubuh kita. Gitu. Coba saya tanya, kayak tumbuhan, kembang tumbuh itu pada siang hari mati. Dia mekar itu pada siang hari mati. Ini rata-rata tumbuhan, termasuk bunga itu, dia tiba-tiba muncul itu pada malam hari. Padahal pernah nggak di kampung nyari jamur yang gede. Pak jamur nyari, kalau nyari jamur pagi-pagi atau pada siang hari? Pagi atau siang hari? Pagi atau pagi hari? Karena lagi kalau pagi hari lagi segar-segar. Nah, karena pada malam hari jamur itu bertumbuh, dia mekar membesar pada malam hari. Maka pada pagi hari kita nyari, gitu. Jadi tumbuh membesarnya pada malam hari. Nah manusia juga sama. Manusia dia sembuh dari sakit, dia mulai tinggi besar itu pada malam hari. Maka kenapa Allah kemudian menjadikan sunatullah malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Jangan dibalik, kalau siang untuk istirahat malam beraktivitas, maka yang rugi badan. Maka pasti akan terjadi penyakit pada tubuh manusia.
Kenapa? Karena seharusnya siang hari manusia beraktivitas, gitu. Karena pada siang hari itulah sumber-sumber energi masuk pada kita. Kita menyerap energi dari energi siang hari yang melalui sinar matahari. Nah, kalau malam hari kita tidak menerima energi dan tubuh kita, badannya butuh waktu untuk menyerap energinya. Tapi kalau malam hari kita masih begadang, masih juga kita beraktivitas berat, masih melek, maka badan kita akan kena penyakit. Penyakit macam-macam, bisa penyakit misalnya pusing kepala, bisa rematik, lain sebagainya lah, bisa stroke, bisa juga. Orang yang begadang malam kecenderungannya gampang rentan terkena penyakit. Gitu. Paham ya? Alhamdulillah, shadaqallahul azim.